Ini gambar tren indeks demokrasi Indonesia di era SBY. Kalau kita lihat tren lainnya dia meroket ya. Ini grafik dari tren indeks demokrasi di era Jokowi ya. Kalau kita lihat tren lainnya dia turunnya. Meroket, tapi meroketnya ke bawah ya. Cawe-cawe Jokowi ini mudah-mudahan tidak mengembalikan kita ke era kelam Orde Baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilih Indonesia bersama saya Harun Hussein. Laporan terbaru Economist Intelligence Unit itu adalah Demokrasi Index 2022 ya. Dan diterbitkan awal sekitar Februari tahun 2023 ini. Dan laporan itu tentang kondisi tahun 2022. Judulnya Frontline Democracy and the Battle for Ukraine. Dan inilah peta kondisi dunia tahun 2022 berdasarkan tipe rezimnya ya. Kita lihat posisi Indonesia di situ berwarna abu-abu pucat. Di atas kita itu Malaysia, abu-abunya lebih tua. Kemudian India, itu abu-abunya juga lebih tua daripada Indonesia. Dan di selatan kita ada Australia dan Selandia Baru yang warnanya itu biru dongker ya. Biru dongker berarti mereka negara masuk kategori negara full demokrasi. Sekarang kita lihat posisi kita. Indonesia dalam Demokrasi Indeks 2022 itu berada di peringkat 54. Turun 2 peringkat dibanding laporan tahun sebelumnya. Tahun 2000 Demokrasi Indeks 2021 itu Indonesia berada di peringkat 52 ya. Tapi skornya sama 6,71. Artinya negara-negara lain ada yang demokrasinya lebih berkembang dan maju, sementara Indonesia tetap stagnan. Kalau kita lihat di negara-negara sekitar kita di sana ada, kita lihat dari atas itu ada Malaysia, dia di peringkat 40, skornya 7,3. Kemudian ada Timor Leste. Jadi Indonesia sudah kalah dari Timor Leste ya. Timor Leste itu peringkat 44. Kemudian India peringkat 46, dia skornya 7,04. Sekarang dalam riset Economist Intelligence Unit ini dia skalanya 1 sampai 10 ya. Di rezim otoriter itu skornya 0 sampai 4. Kemudian rezim hibrid skornya 4 sampai 6. Kemudian negara demokrasi bercacat seperti Indonesia float demokrasi skornya 6,01 sampai 8. Kemudian negara full demokrasi skornya 8,01 sampai 10. Economist Intelligence Unit ini mulai mengukur indeks demokrasi itu sejak tahun 2006. Dan era SBY itu memulainya dengan skor 6,41. Waktu itu peringkat kita peringkat 65 ya. Masih jauh. Tapi era SBY ini grafiknya konsisten naik. Jadi ini gambar tren indeks demokrasi Indonesia di era SBY. Kalau kita lihat tren lainnya dia meroket ya. Jadi SBY itu memulainya dengan skor 6,41 di tahun 2006 dan mengakhirnya dengan skor 6,95 di tahun 2014 ya. Dalam laporan Demokrasi Indeks 2014. SBY mengakhiri pemerintahannya dengan indeks demokrasi yang cukup tinggi ya, 6,95. Dulu kita peringkatnya itu 6,95 itu di peringkat ke-49 ya. SBY mewariskan indeks demokrasi yang tinggi kepada pemerintahan Jokowi sebenarnya. Dan ini mestinya bagus ya, modal yang bagus buat pemerintahan Jokowi. Terus bagaimana dengan era pemerintahan Jokowi? Jokowi sebenarnya sempat menggembirakan di awal masa pemerintahan Jokowi itu. Dalam Demokrasi Indeks 2015, skor Indonesia itu sempat naik. Jadi terakhir SBY meninggalkannya 6,95. Di era Jokowi itu, masa pertama pemerintahan Jokowi, skornya menjadi 7,03. Artinya naik, walaupun peringkatnya sama ya, tapi skornya jelas naik. Tapi di tahun kedua, di 2016 itu mulai turun ya, menjadi 6,97.
Dan entah kenapa tahun 2017 itu tiba-tiba anjlok. Posisi Indonesia tahun 2017 itu turun secara drastis, anjlok ke posisi 68 dengan skor 6,39. Banyak sekali terjadi penurunan di proses pemilu dan demokrasi, kemudian kultur politik, dan kebebasan sipil. Kebebasan sipil paling turun ya. Kebebasan sipil dari 7 menjadi 5,5 yang diberi warna merah itu. Dan itu terus turun, posisi kita sempat naik tapi lebih rendah dibanding terakhir kali ditinggalkan oleh SBY ya. Jadi lebih rendah sekarang. Jadi tren kita bukan cuma stagnan tapi menurun dalam laporan indeks demokrasi ini. Dan memang kalau kita lihat ini grafik dari tren indeks demokrasi di era Jokowi ya. Kalau kita lihat tren lainnya dia turun ya. Meroket, tapi meroketnya ke bawah ya. Inilah perbandingan dari SBY dan Jokowi. Silakan simpulkan sendiri siapa pemimpin demokratis, siapa pemimpin demokratis dan siapa pemimpin yang siapa pemimpin demokratis dan mana yang kurang demokratis. Dan malah memang kita mengkhawatirkan era terakhir pemerintahan Jokowi ini mudah-mudahan indeks demokrasi kita tidak turun ya. Sejak beberapa tahun ini isu-isu yang berkaitan dengan yang kurang familiar, yang kurang kompatibel dengan isu-isu demokrasi sebenarnya terus bermunculan. Presiden 3 periode, penambahan masa jabatan, ada capres yang dijegal, ada all president man, kandidatnya di si A dan si B, ini kandidatnya presiden maju, yang satu out, itu kata buzzer-buzzernya kan. Nah itu bahaya sebenarnya yang seperti itu merusak demokrasi ya. Kemudian terakhir ini cawe-cawe ya, cawe-cawe dalam pemilu. Cawe-cawe dalam pemilu seperti yang sebutkan tadi itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Apapun seorang presiden itu cukup melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan pemilu. Maksudnya ya kalau pemilu butuh anggaran, anggarannya dikeluarkan, tidak ditahan. Itulah bentuk dukungannya. Kalau pemilu butuh pengamanan, dia mengarahkan aparat negara untuk mengamankan. Tidak boleh mencampuri prosesnya, dalam arti apalagi menentukan orang-orang siapa yang harus bersaing dalam pemilu itu. Tapi kalau cawe-cawe ini sebenarnya agak mengkhawatirkan ya. Karena itu intervensi dan bertentangan dengan prinsip dan asas free and fair election ya. Pemilu bebas dan jurdil yang merupakan asas dari pemilu demokratis. Pemilu itu kan bisa juga diselenggarakan di negara-negara yang tidak demokrasi. Oh, ada yang bilang you may have election without demokrasi. Kalian bisa bikin pemilu tanpa demokrasi. Tapi kan jelas beda standarnya dengan pemilu di negara demokratis. Di negara-negara yang tidak demokratis itu pemilunya selalu bisa diprediksi, predictable ya. Sementara di negara-negara demokratis pemilunya selalu resultnya siapa yang terpilih itu unpredictable. Tapi prosesnya harus predictable. Itulah pemilu di negara demokratis. Predictable procedure but unpredictable result. Sementara di negara-negara yang tidak demokratis itu biasanya prosesnya justru kacau. Unpredictable procedure but predictable result. Jadi sudah diatur siapa yang menang nanti. Itulah yang terjadi dengan pemilu-pemilu era Orde Baru dulu. Kalau kita baca catatannya Lidl dalam pemilu-pemilu Orde Baru itu pola-polanya sama seperti itu. Nah, cawe-cawe Jokowi ini mudah-mudahan tidak mengembalikan kita ke era kelam Orde Baru ya. Baik, begitu dulu teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.